Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi teman-teman ya. Pastinya teman-teman jangan pernah bosan untuk terus menyaksikan muka saya di layar HP teman-teman semua. Baik teman-teman, di channel ini kembali lagi saya akan terus membahas kepada teman-teman semua, membagikan kepada teman-teman semua tentang obat-obatan, tentang apotek, tentang dunia farmasi, dan tentunya tentang isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian tentunya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kasus asam urat. Jadi kita di sini berbicara bukan sekitar penyakitnya, tapi kita berbicara terkait obatnya. Oke teman-teman, saksikan terus video ini, jangan pernah skip supaya teman-teman bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi gini teman-teman, kasus asam urat. Jadi kita kasih sedikit pengertian dulu tentang asam urat. Asam urat merupakan zat yang menumpuk, berbentuk kristal, dan bila ini kadarnya berlebih akan mengganggu aktivitas kita. Seperti apa yang dirasakan? Yang pertama, gejala ringan seperti tersusuk jarum, bahkan kalau sudah terlalu tinggi dan meradang itu bisa mengakibatkan kita tidak bisa berjalan karena saking sakitnya teman-teman. Saking sakitnya. Biasanya asam urat paling banyak atau paling dijumpai, sering dijumpai itu di persendian teman-teman ya. Contohnya di jari-jari teman-teman, di sekitar jari, di sekitar mata kaki, di lutut, dan di jari-jari kaki. Dan paling sering banyak dijumpai di sekitar kaki teman-teman ya, di mata kaki, di jari kaki, ya di sekitar bagian bawah lah teman-teman yang sering dijumpai kadar asam urat. Kenapa kadar asam urat ini lebih sakit atau terasa sakit gitu teman-teman? Karena dia kristal itu adanya penumpukan kristal asam purin, penumpukan kadar purin tadi itu berbentuk kristal di dalamnya itu seperti jarum teman-teman ya, seperti jarum kecil-kecil. Nah itu yang menyebabkan sakit yang sangat-sangat sakit teman-teman ya. Nah mungkin kalau sekitar penyakitnya teman-teman silahkan cari referensi di video lain, karena bukan kapasitas saya untuk menyampaikan lebih dalam mengenai penyakitnya. Nah, kita akan membahas tentang obatnya teman-teman ya. Kita akan membahas tentang obatnya. Jadi di sini asam urat untuk kadar normal. Jadi kalau kita mengecekkan kadar asam urat itu berbentuk angka, ini teman-teman, muncul angka dengan pengecekan mini lab seperti pengecekan darah ringan yang diambil melalui jari kita. Nah, pembuluh darah lewat jari ini, jari, pengambilan darah ringan, darah kecil. Itu nanti menggunakan alat pengecekan darah. Itu kalau kadar normalnya bagi laki-laki itu 2 sampai 7. Dan untuk kadar perempuan itu 2 sampai 6. Nanti angkanya kalau teman-teman masih di rank angka tersebut masih aman teman-teman ya, masih aman, masih belum butuh untuk konsumsi obat. Karena rank-rank itu masih normal. Namun bila terjadi nanti terasa sakit di bagian mata kaki, di jari-jari tangan, di jari-jari kaki, di jempol kaki, dan lain sebagainya, terasa sakit, terasa tidak nyaman, kalau tidak ada riwayat mungkin jatuh atau tidak riwayat keseleo dan lain sebagainya, teman-teman silahkan cek. Kemungkinan kadar asam urat teman-teman tinggi. Jadi biasanya kalau laki-laki lebih dari 7, bahkan 8, 9 dan seterusnya. Kalau perempuan lebih dari 6. Itu teman-teman ya. Jadi ini sangat mengganggu sekali. Kalau kadar asam urat ini sangat mengganggu sekali bila kadarnya terlalu tinggi. Karena asam urat ini banyak faktornya, apalagi dari makanan itu banyak yang menghasilkan purin, menghasilkan atau meningkatkan kadar asam urat, kadar purin dalam darah kita. Jadi itu yang paling banyak makanan yang meningkatkan purin tersebut, yaitu pertama daun-daunan sayur-sayuran pucuk,
pucuk ubi, yang lain sebagainya lah. Nah, daun-daun hijau itu kebanyakan kadar purin. Dan juga jeroan teman-teman, jeroan ayam itu paling banyak kadar purinnya, serta seperti buah melinjo. Nah, itu juga banyak teman-teman. Silakan teman-teman nanti searching lagi di referensi-referensi lainnya tentang makanan-makanan yang banyak mengandung kadar purinnya. Jadi teman-teman yang udah memulai riwayat asam urat, tolong dihindari ini, tolong dikurangi ini, porsinya tolong dikurangi. Misalnya mungkin teman-teman tiap hari mengkonsumsi jeroan nih, seandainya kurangi kadar jeroannya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Namun kalau udah parah, sebaiknya dihindari teman-teman ya, supaya tidak meningkat lagi kadar asam uratnya. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang obatnya. Kadar asam urat ini harus diturunkan supaya mencapai rank 2-7 untuk laki-laki dan 2-6 untuk perempuan. Dan diharapkan dengan di rank tersebut kita atau si pasien tidak akan mulai gangguan atau tidak terganggu dengan adanya kadar yang tinggi. Biasanya obat yang diresepkan oleh dokter atau yang dipakai untuk menangani kasus asam urat ini itu ada 3 macam teman-teman ya. 3 macam. Yang pertama, obat khusus untuk menurunkan kadar asam urat itu sendiri. Obat untuk menghilangkan nyeri dan obat untuk menghilangkan atau mengurangi pembengkakan teman-teman ya. Karena asam urat ini bila sudah parah, sudah tinggi itu akan menjadi peradangan. Jadi kita dikasih anti nyeri, anti radang dan khusus untuk penurun kadar asam urat. Oke teman-teman ya. Untuk penurun kadar asam urat sendiri itu biasa diresepkan untuk allopurinol. Allopurinol yang tersedia di pasaran dosis 100 dan dosis 300. Cukup dikonsumsi sekali sehari. Tidak baik dosis 100 baik dosis 300, tidak perlu double teman-teman ya, cukup 1 kali sehari dosisnya. Sedangkan untuk penghilang nyeri itu dikonsumsi maksimal 3 kali sehari, dan untuk penghilangan radang itu 3 kali sehari. Oke teman-teman ya. Jadi ada 3 macam obat yang biasa digunakan untuk penurun kadar asam urat. Yang pertama yaitu penghilang nyeri, yang kedua anti radang, dan yang ketiga untuk pengurangan kadar asam uratnya. Saya sebutkan obat yang sering digunakan untuk pengurangan radang, untuk penanganan kasus asam urat. Yang pertama, untuk penghilang nyeri biasanya digunakan natrium diklofenat. Bisa dosis 25 dan bisa dosis 50 mg, tergantung. Biasanya untuk dewasa digunakan dosis 50 mg. Dan yang kedua, untuk penghilang radang menggunakan metilprednisolon. Belum butuh diksa teman-teman, gunakan metilprednisolon. Metilprednisolon tersedia dengan dosis 4 mg, 8 mg dan 16 mg. Bagi saya seorang apoteker, kita menggunakan dosis obat dulu itu harus pilih dosis yang terkecil dahulu. Pilih dosis yang terkecil dahulu. Bila tidak menimbulkan efek, tidak menimbulkan perubahan, kita bisa meningkatkan dosis yang lebih tinggi lagi. Yaitu contohnya kita tadi metilprednisolon 4 ml dan allopurinol teman-teman. Allopurinol ada tersedia dosis 100 dan dosis 300. Oke teman-teman ya. Jadi ada 3 macam obat itu yang sering digunakan untuk mengatasi kadar asam urat. Sebenarnya ada satu lagi obat yang bisa untuk mengatasi asam urat, itu colchicine teman-teman. Colchicine 0,5 mg. Itu ada mereknya seperti Lecorvar dan Lisin ya teman-teman ya. Mungkin ada produk-produk lainnya. Nah, itu zat aktif itu colchicine teman-teman. Colchicine 0,5 mg. Namun ini jarang sekali atau jarang dijumpai untuk kasus-kasus asam urat teman-teman. Biasanya masih digunakan dengan allopurinol. Jadi teman-teman yang mengidap atau sedang merasakan gangguan asam urat dengan hasil lab dan sudah konsultasi dengan dokter, itu biasanya dikonsumsi yaitu penghilang nyeri, anti radang dan penurun kadar asam urat. Itu biasa digunakan natrium diklofenat sebagai penghilang nyerinya, metilprednisolon dan allopurinol. Oke teman-teman ya. Jadi 3 macam obat itu, yang metilprednisolon dikonsumsi 3 kali sehari, allopurinol dikonsumsi 1 kali sehari, dan natrium diklofenat dikonsumsi 3 kali sehari. Itu cara mengkonsumsinya sesudah makan teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu dapat saya informasi dapat saya sampaikan tentang
obat yang digunakan untuk penanganan kasus asam urat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, kalau teman-teman terindikasi mengalami gangguan yang kiranya asam urat, silakan cek dengan labor, bisa mini lab atau dengan labor lengkap, dan segera konsultasi dengan dokter supaya cepat mendapatkan penanganan, teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan pernah biarkan sakit teman-teman berlarut, terus berkarya, terus berusaha. Mudah-mudahan menjadi ibadah buat teman-teman semua. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.